Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Aktivitas Presiden Joko Widodo ini kan untuk melakukan kunjungan di Papua selalu menunjukkan bentuk perhatian tersendiri untuk masyarakat Papua. Nah, pertanyaannya kenapa sih perhatian khusus diberikan kepada masyarakat Papua? Ya, kita akan membahasnya dan juga berikan langsung bersama dengan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, ada Bapak Emrus Sihombing yang sudah terhubung secara virtual bersama kami. Selamat pagi Pak Emrus, apa kabar? Sehat, selamat pagi Bung Abdi dan selamat pagi Mbak Gadis. Salam sehat buat kita semua. Amin, salam sehat selalu Pak Emrus. Pak Emrus melihat kunjungan kerja Pak Jokowi ke tanah Papua yang cukup terlihat dekat dengan masyarakat seperti memakaikan jaket. Tadi kita lihat ya langsung ke warga Papua sambil makan jagung, maksud kami sambil ngobrol dengan pedagang membeli tas noken ini. Bagaimana Anda memaknai bentuk perhatian ini terhadap masyarakat Papua? Baik, saya pikir itulah Jokowi. Sejak beliau jadi wali kota sampai sekarang, tetap Bapak Presiden Jokowi tetap menjadi dirinya. Artinya saya mengatakan bahwa tidak ada berubah, tetap dia dekat dengan masyarakat. Coba kita lihat foto ini. Dia makan jagung dengan berdiri, bukan duduk. Dia nikmati seperti umumnya pada masyarakat kita ketika kita makan jagung di pinggir jalan. Coba cara mengupasnya, cara memegangnya. Itu adalah representasi daripada kerakyatan yang ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo menggunakan pola komunikasi partisipatif. Kalau boleh, konsep ini bisa kita rubah, misalnya pola komunikasi belusukan. Nah, cuma yang ada di literatur yang kita kenal komunikasi partisipatif. Tapi saya mengatakan mencoba melahirkan suatu konsep baru. Dari sudut perilaku komunikasi Pak Joko Widodo, inilah pola komunikasi belusukan yang dilakukan oleh beliau. Bukankah dari dulu sampai sekarang dia melakukan itu? Berada di tengah-tengah masyarakat, dia melihat produk-produk kearifan lokal masyarakat setempat. Dia rindu bahwa masyarakat itu akan maju. Bahkan tadi di openingnya, dia memakai tas noken yang sebagai cermin atau katakanlah buah tangan dari Papua. Saya kira sangat luar biasa. Menurut catatan saya, satu-satunya presiden kita yang mempunyai kunjungan frekuensi lebih tinggi ke Papua adalah Pak Joko Widodo dibanding dengan presiden-presiden presiden kita yang lain. Oleh karena itu sangat wajar ketika Bapak Presiden sangat dekat dengan masyarakat Papua karena sudah terjadi interaksi dari konsep komunikasi itu dan disebut terjadi homogenitas antara Pak Joko Widodo dan masyarakat Papua dari sudut visi misi tentang pembangunan Papua. Demikian. Ya, perhatian selalu dilakukan atau diberikan Presiden Joko Widodo ke masyarakat Papua. Nah, kalau kita lihat ya Pak Emrus ya, saat melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat, ini Presiden sebisa mungkin langsung menjawab cepat keluhan-keluhan dari masyarakat. Seperti kita lihat ke pedagang kaki lima, dia mengeluhkan modal, langsung diberikan modal. Masyarakat Asmat yang meminta dibangunkan rumah, langsung diarahkan ke Menteri PUPR begitu ya untuk dibuat rumah. Nah, bagaimana Anda melihat bentuk komunikasi seperti ini Pak Emrus? Baik, salah satu indikator atau ciri daripada pola komunikasi partisipatif adalah solutif. Jadi Pak Joko Widodo bagian dari solusi masyarakat. Nah, dia langsung tidak dia mengatakan kami akan rapat, kami akan pikirkan, kami akan tidak. Tetapi langsung memang dia memberikan solusi jalan keluar yang dihadapi oleh masyarakat dengan menyampaikan langsung kepada menteri dan supaya itu dieksekusi. Tidak lama kemudian saya perhatikan perilaku komunikasi Pak Joko Widodo begitu dikatakan kepada masyarakat, utamanya masyarakat kecil, itu langsung itu diwujudkan. Nggak berapa lama, mungkin habis kunjungan ini para menteri langsung bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa salah satu ciri komunikasi partisipatif adalah solutif. Bukankah Pak Joko Widodo seperti Mbak Gadis katakan memberikan jalan keluar atau menjawab secara langsung, secara konkret apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ditemui tersebut. Tidak dikatakan, wah kita akan tampung, kita akan rencanakan, kita akan pikirkan, tidak. Tetapi memang ciri komunikasi partisipatif itu adalah solutif. Demikian.
Baik, ciri komunikasi partisipatif ini adalah harus memberikan solusi ya kepada warga, apalagi yang sudah dilakukan Pak Jokowi di sana. Namun Betul. sekali lagi Pak Emrus, ini kan kalau kita lihat sebetulnya ini bukan suatu hal yang baru yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama kunjungan kerja ini. Jokowi kerap kali membagi-bagikan sepeda, ada sembako, buku, dan juga mungkin perhatian-perhatian lainnya gitu. Tapi sebenarnya Pak, apa yang membuat kunjungan kerja Jokowi ke Papua ini begitu spesial dan mungkin bisa menjadi perhatian bagi masyarakat luas? Baik, saya kira sederhana untuk menjawabnya, bahwa Presiden melihat bahwa Papua adalah bagian integrasi Indonesia. Artinya, kalaupun kita lebih memusatkan pembangunan di Papua, itu adalah membangun Indonesia. Karena tidak ada bedanya antara Papua dan Jakarta. Tidak ada bedanya Papua dengan Solo. Karena ketika kita membangun Indonesia di titik manapun itu, di daerah manapun di Indonesia itu membangun Indonesia. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara federal, bukan beberapa pemerintahan daerah, tapi kita bagian dari satu kesatuan. Oleh karena itu, ketika Papua menjadi salah satu perhatian dari Bapak Presiden, ini gambarnya sangat luar biasa ini, ikut partisipatif ini ya contoh ya. Nah itu adalah membangun Indonesia, jangan dianggap itu membangun hanya Papua. Dan terus terang saya mengatakan, Pak Presiden juga memperhatikan semua wilayah Indonesia. Saya sudah melihat pembangunan dan merasakan jalan tol Sumatera, dan saya juga sudah merasakan pembangunan jalan di Papua. Awal tahun ini saya sudah ke Papua sekitar bulan Maret, saya tidak tahu persisnya kapan. Dan sebelumnya pun saya sudah berkali-kali ke Papua. Sangat luar biasa pembangunan. Salah satu contoh yang menarik adalah, atau suatu kebanggaan kita, jalan infrastruktur yang dibangun di sana dengan kualitas jalan tol. Sekalipun itu bukan jalan tol. Saya melihat bagaimana pembangunan pondasinya dan kemudian bagaimana kekerasan jalannya itu sehingga kita bisa membawa kendaraan lebih kencang lagi misalnya untuk menuju suatu tempat. Bukankah juga Papua misalnya ada di sana kebijakan Pak Joko Widodo satu harga BBM, kemudian harga semen sudah terjangkau, sembako sudah juga mereka juga sudah bisa mereka nikmati dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Saya kira Papua ketika Bapak Presiden menitik tekankan ke sana pembangunan itu, saya melihat bahwa menurut saya memaknai bahwa Bapak Presiden ketika dibangun Papua adalah membangun untuk Indonesia. Kenapa saya mengatakan itu juga? Di Papua saya sudah lihat langsung, di sana sudah multikultur, multisuku, multi agama. Jadi di sana sudah tercermin kebinekaan kita. Jadi di sanalah terjadi juga di sana adalah Pancasila kita tuh, kebinekaan kita di Papua. Demikian. Ya, ada beberapa tujuan yang dilakukan yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan melakukan interaksi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Papua seperti yang tadi Pak Emrus katakan. Nah, tapi seperti apa respon dari masyarakat luas melihat aksi atau kegiatan Presiden Joko Widodo selama di Papua? Bagaimana pantauan Pak Emrus sejauh ini? Baik, reaksi masyarakat sangat memberikan dukungan yang sangat positif. Tetapi terus terang dari aspek komunikasi, bukan itu tujuan Bapak Presiden. Itu adalah konsekuensi daripada ketulusan beliau membangun. Jadi ada pemimpin pencitraan. Tapi Bapak Presiden melakukan pembangunan, pemimpin menimbulkan citra. Bukan citra menjadi tujuan, tetapi citra sebagai suatu konsekuensi daripada ketulusan beliau membangun semua aspek kehidupan kita terutama di Papua. Jadi sangat wajar ketika masyarakat memberikan respon positif, tapi bukan itu cita-cita Bapak Presiden supaya mendapat pencitraan, tidak. Jadi saya mengatakan, saya mengamati betul, Bapak Presiden ada pemimpin yang membangun, menimbulkan citra. Citra bukan tujuan, tetapi sebagai konsekuensi bahwa pembangunan dilakukan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat memberikan respon. Jadi saya sebut sebagai menimbulkan citra positif dari masyarakat atau respon kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Pak Emrus Sihombing. Pengamat komunikasi politik yang sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Boleh sedikit saja. Boleh, silahkan Bapak. Dengan kepemimpinan Pak Joko Widodo kita bisa melahirkan konsep komunikasi, yaitu bukan artinya komunikasi partisipatif, kita rubah menjadi komunikasi belusukan. Saya kira suatu konsep yang baru yang dilakukan perilaku komunikasi Bapak Presiden. Kita bangga dengan Pak Joko Widodo.
Baik, kita bangga dengan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Semoga juga perhatian kepada masyarakat Papua ini juga membuat kita semakin dekat dengan dan mengenal masyarakat Papua. Terima kasih Pak Emru Sihombing, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.